Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, ya para jemaah sekalian, semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa pada kesempatan malam hari ini berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk senantiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi umur kita di dalam ketaatan kepadanya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Bulughul Maram tentang pembahasan sholat. Saat ini kita masuk pembahasan yang baru setelah kita membahas tentang masalah azan. Ya, kita membahas tentang syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. Syarat itu sendiri secara bahasa artinya alamah, artinya tanda. Secara bahasa itu artinya tanda. Sedangkan secara istilah yang kita bahas, syarat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada, maka tidak ada yang disyaratkan. Namun bila sesuatu itu ada, belum tentu yang disyaratkan juga ada. Atau dalam bahasa Arabnya disebutkan wa yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudu syai'. Ya, itu contohnya di sini yang kita bahas, misalnya syarat bersuci. Jika seseorang itu tidak punya wudu, maka sholat tidak ada. Jadi jika sesuatu yaitu wudu itu tidak ada, maka yang disyaratkan yaitu sholat itu tidak ada. Artinya sholatnya tidak sah. Namun kalau seseorang itu punya wudu, tidak mesti dia harus sholat. Kalau orang punya wudu, tidak mesti harus sholat. Bisa jadi apa? Baca Quran. Bisa jadi melakukan tawaf. Ya, bisa jadi dia wudu ingin tidur. Namun kalau wudu ini tidak ada, maka sholat yang merupakan syarat, ya, sholat yang merupakan yang dipersyaratkan harus berwudu. Ya, jika wudu tidak ada, maka sholat tidak ada. Namun adanya wudu belum tentu ya sholat itu ada ketika itu. Ya, artinya belum tentu kalau orang itu punya wudu dia harus sholat. Nah, nanti beliau akan membahas syarat-syarat ini, ada beberapa. Ada yang kaitannya dengan bersuci, syarat sah sholat. Ada yang kaitannya dengan menghadap kiblat. Ya, ada yang kaitannya dengan menutup aurat. Kemudian ada yang kaitannya dengan menjauhi yang najis. Dan ada yang berkaitan dengan waktu. Jadi kita lihat ya, syarat salat nanti yang beliau bahas nanti seputar
bersuci. Ya, syarat sah sholat adalah bersuci. Artinya seorang yang sholat harus dalam keadaan suci. Kemudian ada yang kaitannya dengan menutup aurat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat ada yang kaitannya dengan menghadap kiblat. Dan nanti ada rincian yang lainnya. Baik, kita lihat hadis ke-205 tentang syarat sah salat di sini, ya, hadis yang pertama. Yaitu hadisnya dari Ali bin Talak radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fis shalah falyansarif wal yatawadda wal yu'idis shalah." Rawal khamsah wa sahhahu Ibnu Hibban. Jika seseorang di antara kalian fasa, mengeluarkan angin, yaitu maksudnya apa? Kentut. Ya, seseorang di antara kalian itu kentut fi shalah, di tengah-tengah salat, falyansarif, maka batalkanlah sholat tersebut, maka pergi dari sholat tersebut, berpaling. Wal yatawadda, lalu ulangi wudunya. Wal yu'idis sholat, dan ulangilah sholatnya. Dan ulangilah sholatnya. Hadis ini dikatakan dikeluarkan oleh yang 5. Berarti penulis kitab Sunan yang 4, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, ditambah dengan Imam Ahmad. Dan di sini dikatakan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Namun Syekh Abdullah Al-Fauzan katakan hadis ini sanadnya dhaif. Karena dalamnya ada Muslim bin Salam yang dimana dia cuma yang meriwayatkan hadis darinya cuma Aiza bin Hattan. Dan yang mensahihkan perawi tersebut cuma Ibnu Hibban. Begitu juga dinukil dari Zaid Al-La'i an Ibnu Qattan, dari Ibnu Qattan, bahwasanya dia mengatakan hadis ini tidaklah sahih. Namun walaupun hadis ini katakan lemah, tapi dia berada di bawah makna hadis yang sahih, artinya masih bisa dipakai. Begitu juga kita lihat hadis yang kedua, yaitu dari Aisyah. Namun yang pegang kitab terjemahan hadis ini tidak ada. Ini cuma ada di kitab asli. Saya cek di kitab terjemahan, tidak ada hadis ini. Sama-sama dari hadis Aisyah, kalau di terjemahan nomor 221, tapi di kitab asli hadisnya beda. Nanti hadisnya itu yang berikutnya. Ada hadis juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Man asabahu qai'un," barang siapa yang muntah, "au ru'afun," atau keluar air liur, "au madhyun," atau keluar madhi, "falyansarif," maka hendaklah dia batalkan sholatnya. Falyatawadda, lantas dia ulangi wudunya, summa liyabni ala sholatihi, lalu dia kerjakan sholat tersebut lagi, wa fi dzalika la yatakallam, yaitu selama dia dalam sholatnya itu tidak berbicara. Ya, dia berwudu, kemudian lanjutkan sholatnya tadi,
Kemudian ya dia boleh lanjutkan sholatnya tersebut, misalnya sudah di rakaat kedua atau rakaat ketiga, dia tinggal selesaikan. Selama dia tidak berbicara, la yatakallam, maka dia cuma bisa melanjutkan sholatnya tersebut. Namun Ibnu Hajar mengatakan, di sini riwayatkan Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad, dan Imam Ahmad mendhaifkannya. Ru'af kalau dalam hadis ini itu maknanya kalau kita flu ya, biasa keluar dari mulut ya, pengaruh dari hidung, keluar apa namanya? Kayak ini, ingus yang keluar dari sini. Apa namanya? Lendir ya. Jadi kayak ingus yang tapi keluar dari mulut. Ru'af itu maksudnya itu. Hadis ini dhaif, secara makna juga dhaif. Ya, karena dia katakan bahwasanya kalau seorang muntah, keluar lendir, keluar mati, ya, kemudian wudunya itu batal, ya, sholatnya itu batal, dia suruh perintah mengulangi wudu, kemudian tinggal melanjutkan sholat. Paham, melanjutkan sholat artinya sekarang kalau sudah tinggal rakaat keempat saja, berarti kalau batal di rakaat keempat, nanti diulangi rakaat keempat saja, tambah 1 rakaat. Selama apa syaratnya? La yatakallam, selama tidak berbicara. Namun Ibnu Hajar katakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadisnya dhaif. Jadi tidak boleh seperti itu. Artinya kalau wudu seseorang, kalau sholat seseorang itu batal, berarti ulangi dari awal. Ulangi dari awal, bukan tinggal lanjutkan. Orang kentut, ya, keluar angin, ya, kemudian dia ambil wudu lagi. Tidak cukup ketika balik, ya, dia melanjutkan sholat yang tersisa. Tidak cukup seperti itu. Ya, yang benar apa? Ulangi dari awal seperti hadis pertama dari Ali bin Talak. Ya. Jadi hadisnya dikatakan seperti itu. Kita lihat berarti faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya kentut itu membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Kentut membatalkan wudu dan juga membatalkan sholat. Kemudian faedah yang kedua, jika ada yang sholat secara sengaja, jika ada yang sholat secara sengaja dalam keadaan berhadas, dalam keadaan sengaja, ya, maka selain sholatnya tidak sah, dia juga terjerumus dalam dosa besar. Sedangkan jika melakukannya karena tidak tahu akan hukumnya, sedangkan jika melakukannya karena tidak tahu akan hukumnya, maka tidak berdosa, namun sholatnya tetap diulangi. Contoh, bila seseorang itu makan daging unta, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, wudunya itu batal. Ketika seorang tidak tahu bahwasanya kalau makan daging unta, wudunya itu batal, lantas dia sholat maghrib, ya, dengan wudu yang sebelumnya, dia tidak mengulangi wudunya. Dia tidak mengulangi wudunya setelah makan daging unta tadi. Dia tidak tahu akan hukumnya, lalu ya tadi maghrib
pakai wudhu tadi, kemudian habis maghrib dia makan daging unta. Dia gunakan wudhu tersebut untuk sholat Isya. Maka kalau dalam keadaan tidak tahu, kemudian jadi tahu saat itu, ya, sekarang ini jadi tahu, ya, maka dia wajib ulangi sholatnya, karena dia sholatnya tanpa wudhu. Namun berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena atas dasar ketidaktahuan. Karena atas dasar ketidaktahuan. Sama juga kata di sini dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Misalnya ada orang yang sholat dalam keadaan berhadas, ya, dia dalam keadaan tidak tahu juga. Contoh, kata beliau, ditanya, gimana kalau ada yang junub? Kemudian dia melaksanakan sholat dalam keadaan tidak tahu kalau dia sedang junub. Baru ingatnya setelah beberapa sholat. Subuh dia tidak tahu. Baru sadar ketika asar. Jadi subuhnya sholat dalam keadaan junub, zuhurnya sholat dalam keadaan junub, asar baru tahu. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia harus mengulangi sholatnya. Ya, berarti subuhnya diulangi, zuhurnya diulangi, dengan sebelumnya mandi terlebih dahulu. Kemudian faedah yang ketiga, wajib membatalkan sholat jika seseorang dalam keadaan berhadas, dan sholatnya tidak boleh dilanjutkan. Wajib membatalkan sholat ketika mendapatkan hadas seperti kentut, dan sholatnya tidak boleh dilanjutkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini ditanyakan lagi, bagaimana jika ada seseorang yang berhadas dan dia sedang di dalam sholat berada di shaf, ya mungkin shafnya itu banyak, ya beberapa baris di situ. Syekh ditanya apakah orang tersebut dia tetap di situ saja, tapi dia tidak pakai niat, artinya dia tidak niati sholat, ataukah dia keluar dari barisan tersebut? Maka Syekh menjawab, lah, dia tidak boleh tetap di situ, bahkan dia harus pergi dari shaf tersebut, jangan diam di tempat. Kemudian nanti kalau dia sudah berwudu, kembali lagi sholat, kerjakan sholat yang dia dapat. Dia tidak boleh diam di tempat. Namun apa? Batalkan, keluar, kemudian berwudu, dan ya ketika itu melanjutkan sholatnya lagi dari awal. Kemudian beliau ditanya juga, gimana kalau saya itu malu? Nanti orang ketahuan, oh ini orangnya kentut paling di dalam sholat. Ya, jadi tetap saja di situ biar nggak ketahuan. Jadi dia nggak pakai niat, maksudnya dia tetap pura-pura sholat, tapi nggak niat sholat itu, nanti dia ulangi lagi. Ya biar apa? Nggak ketahuan. Kalau keluar kan nanti ketahuan. Wah ini orangnya ini masalah nih, tadi sudah kecium bau, ini dia pasti. Nah, saya katakan gimana kalau ada yang malu seperti itu? Ya, saya itu malu kalau keluar dari shaf. Maka saya katakan la haya fi misli hadhil umur. Ya, jangan malu untuk melakukan seperti itu. Keluar, nggak usah punya rasa malu saat itu. Karena kan bahkan mungkin ada yang punya malu kan, sudah salah sebut tapi dia tetap diam di tempat. Karena kalau keluar nanti ketahuan. Yang benar apa? Tetap keluar, tidak perlu malu saat itu. Sama juga di sini kata beliau untuk imam. Imam juga pura-pura juga seperti itu. Wah, kalau keluar dari barisan, dia kan sudah kentut misalnya ya, keluar ke belakang.
Nanti jangan bilang, wah imam ini masalah sekali masa tinggalkan sholat. Maka saya katakan tidak, yang benar ya, imam itu harus keluar dari situ. Dia tunjuk satu orang nanti untuk ya maju gantikan dia. Dia harus keluar dari shaf. Jangan dia diam di tempat terus lanjutkan sholat, malah sholatnya jadi masalah. Yang tadi sudah dikatakan kalau sengaja seperti itu dalam keadaan berhadas lanjutkan sholat, tadi dikatakan apa? Dosa besar. Ini dosa yang azim, dosa yang bukan biasa. Kemudian faedah yang kelima, yang keberapa? Keempat, orang yang sholatnya batal karena hadas, maka hendaklah dia mengulangi sholatnya dari awal. Orang yang batal sholatnya karena hadas, hendaklah dia mengulangi sholatnya dari awal. Jadi bukan lanjutkan yang terjadi seperti yang disebutkan dalam hadis dhaif dari Aisyah tadi. Hadis dhaif dari Aisyah ini tidak bisa dijadikan dalil karena hadisnya itu dhaif dan bertentangan dengan hadis ya Ali bin Thalaq yang kita bahas saat ini. Kemudian ada faedah tambahan lagi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan faedah yang terakhir, tidak wajib beristinja karena keluarnya angin. Ya, tidak wajib beristinja karena keluarnya angin. Ya, tidak wajib cebok. Karena apa? Kata Syekh, li'anna Nabi SAW lam ya'mur illa bil wudu. Karena Nabi SAW cuma memerintahkan wudu saja. Tidak perintahkan ya ke kamar mandi, kemudian istinja, lalu wudu, lalu lanjutkan sholat. Tidak. Ya, Nabi SAW cuma memerintahkan apa? Faliyatawadda. Ulangi wudunya. Kemudian hadis yang berikutnya tentang masalah aurat. Yaitu wanita yang sudah balik tidaklah boleh sholat kecuali dengan menggunakan khimar, penutup kepala. Yaitu hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis nomor 3 dalam syarat salat ini, yaitu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la yakbalallahu salata haidin illa bihimar. Allah tidaklah menerima salat wanita yang telah mengalami haid. Kalau haid berarti sudah apa? Balik, sudah dewasa. Wanita yang mengalami haid kecuali dengan menggunakan khimar, menggunakan penutup kepala. Jadi khimar itu dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ma tukhamiru bihil mar'ah ra'saha, yaitu sesuatu yang menutup kepala wanita. Jadi kerudung. Sedangkan kalau istilah jilbab ini lebih daripada khimar. Jilbab itu bukan hanya penutup kepala, namun jilbab itu yang
disebut jilbab itu adalah pakaian wanita seluruhnya. Jadi yang menutup auratnya seluruhnya itu namanya jilbab. Jadi bukan bagian atas saja. Karena salah paham seperti ini, jadinya yang diperhatikan biasanya oleh wanita itu khimarnya saja, kerudungnya saja yang dipakai. Jadi ada yang cuma pakai lengan pendek, ya pakai celana pendek, kemudian keluar, ya karena nganggapnya apa? Kepala saja yang ditutup. Karena tidak memahami jilbab itu seperti apa. Jadi ketika dia pergi belanja, dia pakai lengan pendek saja, katanya tutup kepala, ya tutup kepala seperti ini. Ya, dia pakai celana pendek, pakai lengan pendek keluar. Ya, itu gak pakai baju UKMC sekalian gitu kan. Ya, ini salah paham tentang jilbab seperti itu. Ini tidak benar. Jadi yang namanya jilbab itu pakainya secara utuh. Kalau khimar itu cuma penutup kepalanya saja. Namun ini bukan menandakan penutup aurat secara sempurna. Aurat wanita sudah sangat jelas, ya, bahwasanya aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, kita lihat di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5 kecuali An-Nasa'i. Ya, jadi dikeluarkan oleh yang 5 kecuali An-Nasa'i, berarti oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Maka faedah yang kita bisa ambil yang pertama, wajib bagi anak perempuan yang sudah balik. Karena kan disebut di sini apa? Ya, wanita yang sudah haid, berarti wanita yang sudah balik. Wajib bagi anak perempuan yang sudah balik untuk menutup ra'sah kepalanya ketika dia sholat. Ini dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan fa in sallat wa syai' min sya'riha maksyufun lam tasih salatuhu. Ya, jika wanita tersebut itu salat lantas ada bagian rambutnya yang terbuka dengan sengaja, maka salatnya tidaklah sah. Ya, ada rambut yang terbuka, salatnya tidaklah sah. Biasanya wanita itu kalau pakai kerudung atau pakai penutup kepala, ya rambutnya bagian poninya itu masih keluar. Ya, rambutnya bagian poninya masih keluar. Kalau ini dilakukan dengan sengaja, sholatnya berarti apa? Tidak sah. Beda kalau tidak sengaja. Ya tiba-tiba itu keluar, ini nggak kesengajaan, ini beda. Itu uzur. Namun kalau dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Berarti sebaliknya di sini. Ya, faedah yang kedua, anak perempuan yang belum balik jika sholat dan kepalanya itu terbuka, sholatnya berarti apa? Sah. Ya, sholatnya itu berarti sah. Karena aurat anak perempuan yang belum balik masih lebih ringan daripada anak perempuan yang sudah balik. Kemudian faedah yang ketiga, wajah itu masih boleh terbuka di dalam sholat. Wajah masih boleh terbuka di dalam sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Battal dan juga Ibnu Munzir, ajma'u aktsarul ahlil ilmi ala anna al-mar'a al-hurra an tusalli maksyufah al-wajh. Para ulama itu sepakat bahwa wanita yang sudah merdeka, wanita merdeka ketika sholat, ya wajahnya itu dalam keadaan terbuka. Mereka sepakat akan hal itu. Adapun telapak tangan
Ya, faedah yang berikutnya lagi telapak tangan, yaitu batasannya sampai rusghain, sampai pergelangan. Maka menurut jumhur atau mayoritas ulama masih boleh terbuka di dalam sholat. Ya, jadi mayoritas ulama membolehkan tangan ini terbuka. Berarti yang terbuka apa? Wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan ini. Nah, sekarang faedah selanjutnya lagi, bagaimana untuk kaki? Ya, telapak kaki. Apakah boleh terbuka di dalam sholat? Maka ini disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan. Beliau mengatakan bahwasanya pendapat sebagaimana pendapat dari ulama Hanafiyah, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya kaki, telapak kaki itu bukanlah aurat. Maka boleh terbuka ketika sholat. Bahkan penulis kitab Al-Insaf itu katakan inilah pendapat yang lebih tepat. Namun Allah alam, yang lebih hati-hati dalam masalah ini adalah untuk kaki pun juga tetap tertutup. Kemudian faedah yang lainnya lagi, di antara tanda balik yaitu ketika wanita sudah mengalami haid. Di antara tanda balik yaitu ketika wanita itu sudah mengalami haid. Nah, itu tentang hadis Aisyah tentang aurat seorang wanita yang sudah dewasa ketika dia itu sholat. Kemudian hadis yang keempat dalam masalah syarat sah sholat di sini itu tentang masalah pakaian saat sholat. Yaitu ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan kepadanya, "In kana thawbu wasi'an faltahif bihi." Jika engkau memiliki kain yang lebar, ya, wasi'an yang lebar, faltahif bihi, maka jadikan kain tersebut, ya, untuk bagian atas dan bagian bawah sekaligus. Ya, untuk bagian atas dan bagian bawah sekaligus. Kalau diterjemah dikatakan bikinlah seperti selimut. Maksudnya nutup semua. Tapi yang bagus diterjemahkan jadikan pakaian bagian atas dan jadikan pakaian bagian bawah. Ini kalau kainmu itu lebar. Jadi pakai seperti kalau kita lihat wanita itu memakai jubah turun ke bawah. Jadikan seperti itu dari satu kain. Kemudian ya dikatakan yakni fi shalah, itu dilakukan dalam salat. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan fahalif baina tarafaihi wa in kana dhaiqan fattazir bihi. Ya.
Fakhalif baina tarafaihi, silangkan di antara dua ujung. Yaitu maksudnya itu adalah buat ujung yang satu pundak yang satu, kemudian ujung yang lain itu nutup yang pundak yang lainnya. Silangkan. Kemudian waingkan membayikan jika kainnya itu tidak lebar, sempit, ya kainnya itu tidak lebar, fatazir bihi, maka cukup tutup bagian bawah saja, jadikan sebagai sarungnya saja. Jika tidak lebar, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis juga dalam Bukhari dan Muslim, disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atikihi minhu syai'. Ya, tidaklah seorang di antara kalian itu salat di satu helai kain. Ya, yaitu janganlah jadikan di atikihi, di pundaknya itu ada sesuatu yang terbuka. Ya, jadi kalau tanda ketidaksempurnaan adalah ketika menjadikan pundaknya saat sholat itu terbuka, artinya tidak ditutup. Hadis yang terakhir ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wajibnya menutup aurat di setiap sholat. Wajibnya menutupi aurat di setiap sholat. Bahkan menutup aurat merupakan syarat sah sholat. Menutup aurat ini adalah syarat. Karena kalau kita sendiri, ya, saat tidak sedang melaksanakan sholat, tidak sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita di luar di hadapan orang banyak, itu semua malu kalau memakai pakaian, tidak memakai pakaian sama sekali dalam keadaan telanjang, auratnya terbuka. Maka demikian juga kalau dalam sholat harus lebih daripada itu, karena yang dihadapi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sang pencipta dia, ya, yang juga memberi rezeki kepada dia. Itu dia harus punya rasa malu yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada yang lainnya lagi, jika pakaian, jika kain itu luas, kainnya itu lebar, maka wajib menutup aurat dengan sempurna. Maka wajib menutup aurat dengan sempurna. Namun jika kainnya itu sempit, di mana tidak bisa menutupi seluruh badan, maka cukup menutup aurat yang wajib ditutup. Maka cukup menutup aurat yang wajib ditutup. Kalau laki-laki antara pusar hingga lutut, jadi aurat tersebut yang ditutup. Jadi insyaallah secara lengkap di sini kita akan bahas setelah salat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita melihat terakhir hadis dari Jabir dan Abu Hurairah di mana membicarakan tentang orang yang sholat dengan satu helai kain saja. Ya, satu helai kain saja. Bagaimana cara sholatnya atau bagaimana cara dia memakainya? Tadi dalam hadis Jabir telah disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan kepadanya, jika pakaianmu itu lebar, luas, ya, maka jadikanlah di dalam sholatmu ada pakaian yang menutup bagian atas, yaitu menutup sampai pundak, dan ada yang menutup bagian bawah. Jadi ada yang jadi pakaian atas dan ada yang jadi seperti sarung, ya, seperti sarung. Kemudian Nabi SAW katakan, ya, jika pakaiannya sempit, maka cukup menutup bagian bawah saja, atau jadikan sarung saja, ya, atau jadikan sarung saja. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, ya, jangan seorang itu sholat, ya, cuma, ya, janganlah orang itu sholat dengan satu kain lalu dia membuka bagian pundaknya. Jadi kalau sholat dengan satu kain, ya, bagian pundak juga mesti ditutup. Maka tadi beberapa faedah sudah kita tarik. Faedah yang lainnya lagi, jika seseorang itu sholat, yaitu laki-laki itu sholat, jika laki-laki itu sholat dan bagian atasnya itu terbuka, lalu antara pusar dan lutut itu tertutup, antara pusar dan lutut itu tertutup, maka sholatnya sah. Jadi misalnya dadanya terbuka, bagian atas perut yang itu terbuka, ya, bagian pundak yang itu terbuka, itu dikatakan sholatnya sah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yang lebih aula, yang lebih pantas, seseorang itu menutup seluruh badannya. Laki-laki itu menutup seluruh badannya saat sholat. Apalagi jika memiliki kain yang luas untuk menutupi atas dan bawah. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli shalah, inda kulli masjidin. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap kali sholat. Yang indah kulli masjidin maksudnya indah kulli sholatin, setiap kali melaksanakan sholat. Kemudian kalau kita lihat dari hadis Abu Hurairah tadi, jika kita mendapatkan faedah yang sama, itu ada faedah yang lainnya lagi, bolehnya memakai satu helai kain saja. Bolehnya memakai satu helai kain saja, asalkan menutupi pundak. Asalkan menutupi pundak. Kalau cuma menutupi pundak saja berarti bagian kepala itu terbuka. Ya, bagian kepala terbuka berarti dia tidak pakai pecis. Dia tidak pakai penutup kepala. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini ditanyakan, hal yustahabbu satru ra'si bin nisbati lirrajuli fi shalah? Apakah disunahkan
menutup kepala bagi laki-laki saat di dalam sholat. Maka Syekh mengatakan ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, surat Al-A'raf ayat 31. Ya wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian. Jadi berhias dirilah juga ketika sholat. Inda kulli masjidin, ketika sholat kalian. Jadi kata beliau, fa in kana min qaumin la yatimu ya akhdhu zinatihim illa bi qita'i ra'si kullu qita'u ra'si mustahab. Jika di suatu masyarakat menganggap kalau sholat ya menutup kepala, ya kalau sholat ya harus pakai penutup kepala, maka kami katakan, kata Syekh, ya menutup kepala ketika itu sunnah. Menutup kepala ketika itu sunnah. Misalnya buktinya di tengah-tengah masyarakat kita ada yang menganggap bahwasanya kalau mau jadi imam ya itu suruh pakai peci dulu, ya pijamin dia penutup kepala. Berarti secara tidak langsung kan masyarakat tahu bahwasanya menutup kepala itu lebih bagus. Ya karena imam saja dia milih itu tutup kepalanya dulu, ini pakai peci saya saja tutup kepalanya. Ya sampai menganggap seperti itu. Nah, kalau ada yang anggapan seperti itu, maka tatkala itu menutup kepala itu disunahkan. Nah, lalu beliau katakan wa idza kana min qaumin la yahtamuna bihadza wa la yaj'aluna qita'ar ra'si wa la yaj'aluna qita'ar ra'si min az-zina kunna la yustahab. Namun jika masyarakat itu menganggapnya, ya tidak menganggapnya sebagai zina, sebagai perhiasan saat sholat, tidak menjadikan penutup kepala itu sebagai sesuatu perhiasan saat sholat, ya maka kata beliau la yustahab, memakai penutup kepala saat itu tidak disunahkan. Li'anal hukma yadul ma'illatihi wujudan wa adaman. Kata beliau karena hukum itu berputar dilihat dari ilahnya, dilihat dari sebabnya. Sebabnya ada, orang anggap sebagai zina, sebagai perhiasan saat sholat, maka ketika itu berarti ada hukumnya. Saat itu penutup kepala itu disunahkan. Namun kalau tidak ada ilah ini, maka penutup kepala itu tidak sampai disunahkan. Wallahu a'lam. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya dalam sholat tidak dipersyaratkan harus dua helai kain, yaitu pakaian atas dan pakaian bawah. Jadi boleh orang pakai jubah saja dari atas langsung sampai ke bawah, boleh. Ya, hadis ini menunjukkan boleh dengan satu helai kain, yang penting menutupi pundak. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seseorang itu memakai kamis, yaitu jubah yang menjulur sampai ke bawah, satu helai kain saja. Ya maksudnya cuma turun langsung, nggak pakai dua lapis. Ya kita memakai koko, kemudian memakai sarung atau memakai ya celana, tidak seperti itu. Kalau ada yang memakai langsung, itu pun sholatnya sudah dikatakan sah, itu sudah mencukupi ketika dia itu berpakaian. Nah, kemudian hadis yang terakhir yang kita lihat tentang menutup kaki pada perempuan saat sholat. Itu hadis dari Ummu Salamah. Atau ini membicarakan tentang pakaian wanita saat sholat. Bagaimanakah mereka menutup auratnya saat sholatnya? Yaitu hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah itu menanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dir'in wa himarin. Bolehkah seorang wanita itu sholat memakai baju panjang dan kerudung tanpa kain, yang memakai baju dir', kemudian ditambah dengan khimar. Khimar tadi artinya apa? Penutup kepala. Bighairi izar, tanpa sarung di bawah. Ya, jadi dia cuma pakai kain panjang dir'ain
Dira'in itu maksudnya satiran likulil badan. Dira'in itu adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, artinya jubah. Gampangnya itu jubah. Memakai jubah terus tidak pakai kain lagi di bawahnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayha." Boleh apabila bajunya itu sabighan, lebar, panjang dan menutupi sampai punggung telapak kakinya. Punggung itu bagian mana? Bagian atas. Jadi yang penting menutupi punggung telapak kakinya, yang bagian atas telapak kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, washahahu a'immah waqfahu, dan para ulama katakan bahwasanya hadisnya itu mauquf, berarti hanya sampai Ummu Salamah saja. Kata Syekh Abdullah Fauzan, wa in kana dhaifan lakin hadza aqallu ma tukhalib bil mar'ah. Walaupun hadisnya dhaif, namun ini dapat menjadi rujukan, dapat menjadi panduan pada wanita, yaitu dalam masalah pakaian mereka. Karena yang dimaksudkan dengan menutup aurat itu adalah menutup seluruh badannya. Walaupun cuma dengan satu pakaian saja, maka itu sudah mencukupi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, kita langsung lihat saja beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, boleh memakai jubah bagi wanita asalkan sampai menutupi punggung telapak kaki. Asalkan sampai menutupi punggung telapak kaki. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apakah sholat wanita itu perlu diulangi ketika punggung bagian atas telapak kakinya itu kelihatan? Nah, tadi dikatakan bahwasanya hadisnya itu mauquf, bukan sabda Nabi SAW. Kalau ini sabda Nabi kita ambil. Namun kalau hadisnya itu mauquf, maka dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang katakan batal sholatnya, ada yang katakan tidak batal sholatnya. Kemudian faedah yang kedua, bagian dalam telapak kaki. Ini bagian dalamnya putih ya. Tadi kan bagian atas itu punggung. Sekarang bagian dalam telapak kaki laisa bi aurah. Bukanlah aurat. Ya, bagian dalam telapak kaki ini bukan aurat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alasannya karena kalau yang ditutup itu cuma bagian punggung, ya, cuma bagian punggungnya ya. Maka bagian bagian dalam telapak kakinya kalau dia sujud kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ya, masih kelihatan. Kalau seandainya bagian dalamnya juga dikatakan demikian, harusnya Nabi SAW katakan, ya, bahwasanya sampai menutupi juga bagian dalam telapak kaki. Tapi Nabi SAW cuma mengatakan bagian punggung telapak kaki. Berarti seandainya ketika sholat, ya, ibu-ibu itu sholat bagian dalamnya ini kelihatan, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Kemudian faedah yang ketiga, boleh menurunkan pakaian wanita sampai menutupi mata kaki hingga ke bawah. Ya, hingga menutupi mata kaki hingga ke bawah. Karena menutup bagian punggung telapak kaki tadi termasuk perkara yang darurat. Jadi pakaian wanita harus turun sampai menutupi punggung telapak kakinya.
Berarti jadinya nanti bisa pas dengan tanah. Ya, bisa pas dengan tanah seperti itu. Ya, berarti kalau sampai di sini, kalau lihat dari penjelasan para ulama tadi, apakah kaos kaki di sini merupakan keharusan? Kaos kaki keharusan atau tidak di sini? Tidak. Ya, karena cuma menutupi sampai punggung. Kalau pakaian wanita sudah sampai punggung, telapak kaki tertutup, sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Tadi adanya kaos kaki tadi itu cuma menutupi saja secara sempurna, tidak merupakan keharusan. Ya kan? Karena disuruh sampai menutupi punggung telapak kaki, bagian dalamnya itu masih kelihatan. Ya, bagian dalamnya itu masih kelihatan. Nah, tentang masalah bagaimana jika aurat seseorang terbuka dalam sholat, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang hal ini, apakah sholatnya perlu diulangi ataukah tidak jika auratnya terbuka di dalam sholat? Maka Syekh menjawab bahwasanya al-fuqaha, para ulama pakar fikih, itu yufarriquna bainal yasir wal katsir, membedakan antara yang sedikit dan banyak. Wa tul zaman, ya, wa qasruhu, waktunya itu lama atau singkat. Maka mereka mengatakan jika ya yang terjadi itu adalah terbuka dalam waktu yang lama dan banyak yang terbuka, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Salatnya batal. Sawa'un kana 'aliman aw ghairu 'alimin, baik dalam keadaan tahu maupun tidak tahu. Ya. Kemudian akan tapi yang saya kata beliau dibedakan antara orang yang tidak tahu dan antara orang yang tahu. Li'annahu fa'ala ma wajaba 'alaihi min satril aurah, karena ini adalah tentang masalah wajibnya menutup aurat. Lakin qad yakunu hunaka kharqun yasir, akan tapi kadang aurat itu terbuka namun cuma bagian kecil saja, ada yang sobek. Ada aurat yang terbuka saat itu. Summa aidin yufarriqu bainama qabil saw'a al-mughallazah wa maqabil fakhadh mimma yali rukbah. Kemudian dibedakan lagi antara aurat yang mughallazah, aurat yang wajib tertutup rapat, dengan aurat ya yang masih di peringan, yaitu yang berada di bawah lutut ke bawah. Ya, jadi intinya di sini ya masih dibedakan antara waktunya yang lama atau waktunya yang singkat, terbukanya itu banyak atau terbukanya sedikit. Inilah yang dibahas pembahasan terakhir hadis dalam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan. Yang berubah. Ketika tadi orang yang junub dan keringatnya itu sudah selesai, kemudian subuhnya ketika itu orang yang junub terus lupa, kemudian zuhur, asar, zuhur, asar, ya. Masih melakukan sholat. Nah, dan habis sholat asar baru kena mengulanginya itu waktunya. Baik. Jadi pertanyaannya, ada orang yang junub. Ketika sholat subuh, zuhur, asar itu dalam keadaan junub sholatnya, baru ingatnya ketika asar. Bagaimana cara mengulangi sholatnya? Ya, jadi caranya tadi dia mandi. Ketika ingat seperti itu, lalu dia ulangi sholatnya mulai dari sholat subuh. Kerjakan saat asar itu. Lalu dia kerjakan sholat zuhur. Lalu setelah itu kerjakan sholat asar pada waktu itu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ada lagi? Ya. Yang pertama itu ketika batal sholat di waktu berjamaah. Misalkan di sholat pertama atau di imam, dan kondisi sholat itu rata seperti ini. Jadi kalau yang suami yang kita sampaikan itu kan
yang sholat itu langsung keluar dari barisan sholat. Nah, apabila sholatnya seperti ini, apakah duduk diam atau langsung keluar? Ada jelas larangan Nabi itu melewati orang yang sholat. Sampai itu. Yang kedua itu kalau aurat itu laki-laki itu pas pusarnya itu atau kalau di bawah sedikit atau di atas ya? Baik, yang namanya sholat berjamaah, keadaan antara shaf itu masih boleh dilewati, karena saat sholat yang jadi sutroh atau yang jadi takbir ketika kita itu sholat itu cuma milik imam. Imam tidak boleh dilewati, namun jamaah itu masih boleh. Jamaah saf pertama masih boleh dilewati, jamaah saf kedua masih boleh dilewati, jamaah saf ketiga masih boleh dilewati. Ya, boleh lewat dari tengah-tengah. Ya, kasih isyarat saja minggir sebentar karena mau keluar, atau mau lewat dari pinggir pun boleh. Ya, lewat pinggir di sana masih ada selang, keluar ketika itu. Jadi tidak ada masalah seperti itu, dan itu tidak sampai merusak orang yang sedang sholat. Dan ini dalam kondisi urgen, dalam kondisi darurat, dia harus segera berwudu dan kembali lagi menjalankan sholat bersama para jamaah. Kemudian tadi aurat, tadi di sini memang para ulama berpendapat apakah pusar itu masuk dalam aurat atau tidak. Yang tepat aurat itu antara pusar dan lutut. Artinya kalau antara berarti pusarnya tidak masuk, lututnya juga tidak masuk. Di atas itu dan di bawah pusar. Ya, di atas lutut dan di bawah pusar itu yang masuk. Ada lagi? Ya. Jadi kalau laki-laki jadi dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi laki-laki kalau celana pendek ya. Kalau masih menutupi, tadi sudah kita bahas, masih menutupi aurat antara pusar dan lutut, sholatnya sah. Ya, namun yang lebih sempurna adalah dia menutupi badannya sampai pundaknya pun juga ikut tertutup. Sedangkan tadi memakai pakaian yang tembus pandang, kalau kita lihat bahasan tadi, ini menunjukkan bahwasanya aurat ya wanita kalau dia itu memakai pakaian yang tipis dan masih kelihatan, itu berarti membuat sholatnya tidak sah. Jadi yang tepat adalah dia harus menutup auratnya dengan sempurna, memakai pakaian yang tebal sehingga bagian dalam tubuhnya itu tidak terlihat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, belakang dulu. Ya, sudah. Baik, jadi masih ada lem yang menempel di tangan saat melaksanakan sholat. Intinya, yang namanya wudhu harus bagian-bagian anggota wudhu itu terkena air. Ya, sama juga ketika seorang kena lem, kena tipex, kena cat, maka ketika sholat itu harus hilang karena biar air wudhu itu masuk mengenai kulit. Nah, kalau seandainya itu sudah berusaha dihilangkan, kemudian waktu sholat itu mepet, maka yang lebih dipentingkan adalah mengerjakan sholat di waktunya daripada memperhatikan syarat sah sholat, yaitu berwudu tadi. Maka ketika itu dia terpaksa mengerjakan sholat, ya dia berwudu saja. Kalau ada bagian yang tidak kena, ya sudah dia biarkan, dia kerjakan sholat dalam keadaan seperti itu. Karena di sini yang lebih dipentingkan mengerjakan sholat di waktunya. Ya, itu lebih besar masalahnya dibanding dengan
masalah tadi. Ya, jadi kerjakan sholat di waktunya, ya, walaupun nanti dalam keadaan yang tidak sempurna seperti itu, tapi dia berusaha untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada yang menghalangi masuknya air ke dalam tubuh, ke dalam anggota wudhu. Kajian, ya. Bagaimana itu bisa dikatakan sudah masuk aurat? Misalkan perempuan dan laki-laki seperti itu kan. Kalau laki-laki kan seperti sering kita pakai celana gitu kan. Apakah yang pas pakai celana itu sudah disebut masuk aurat? Nah, kemudian bagi yang perempuan kan apakah misalnya tangannya sekedar memakai gamis tapi tangannya cukup lebar gitu sudah disebut untuk aurat seperti itu? Kamu gimana? Baik. Kalau untuk laki-laki ya masih agak sedikit longgar dalam masalah menutup aurat. Namun yang sebagaimana diperintahkan dalam ayat tadi, hendaklah seseorang itu tatkala sholat itu bukan hanya memperhatikan auratnya tertutup. Namun dikatakan dalam ayat tadi, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ya ambillah perhiasan kalian ketika kalian itu melaksanakan sholat. Artinya tutup yang lebih sempurna. Kalau laki-laki di sini masih lebih ringan. Yang lebih berat itu adalah perempuan. Maka perempuan dia harus memperhatikan tadi apa? Auratnya itu adalah seluruh tubuhnya. Kecuali wajah. Tadi wajah boleh terbuka, para ulama sepakat. Telapak tangan boleh terbuka. Tadi menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian yang terakhir tadi adalah masalah telapak kaki. Jadi kalau kita lihat dalam hadis yang terakhir dari Ummu Salamah, itu menunjukkan bahwasanya telapak kaki yang masih boleh terbuka cuma bagian bawahnya saja. Bagian punggung itu wajib tertutup. Ya, maka itulah zinah perhiasan yang ada perempuan yang mesti dia tutup ya dengan sempurna saat sholat. Ya, jadi seperti itu. Berarti kalau misalnya seorang perempuan memakai gamis longgar berlengan yang lebar, itu belum menutup aurat secara sempurna. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.